teman-teman semua, saya Muhammad Kafinasian Gifari. Di sini saya akan mempresentasikan UAS dari MRS saya, yaitu implementasi sistem informasi pengelolaan stok real time untuk mencegah overstock dan kehabisan stok pada bengkel mobil XYZ. Selanjutnya ada pendahuluan dan latar belakang. Jadi di sini yang melatar belakangi adalah sebuah masalah yang saya lihat sering terjadi pada bengkel-bengkel mobil yang ada di sekitar saya, terutama di bengkel mobil XYZ, di mana masalahnya ada di inventorinya, yaitu inventorinya sering mengalami overstock dan juga malah kekurangan stok juga. Gitu. Kedua, identifikasi ada tiga, tapi saya akan langsung membahas nih rumusan masalah yang telah terbentuk dari identifikasi masalah untuk memangkas si waktu pembahasan. Biar cepat nih. Eh, Rumusan masalahnya adalah bagaimana sih sistem ini dapat melakukan pengolahan monitoring secara real time untuk mengontrol stok dan aset agar tidak terjadi overstock maupun kehabisan stok pada bengkel. Itu merupakan rumusan masalah yang sudah kita dapatkan dari identifikasi masalah. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya ada 4, ada 5. Yang pertama adalah pengembangan sistem informasi inventory berbasis website, kedua penggunaan teknologi web seperti XJS, dan juga penggunaan database Supabase. Ketiga ada perancangannya dilakukan dengan metode SDLC dengan modelnya waterfall. Keempat, fokus implementasi sistem terbatas pada modul inventory saja. Lalu data yang digunakan bukan data yang simulasi atau tidak ada. Batasan masalah ada 4. Yang pertama, kita hanya membahas proses pengelolaan stok barang dan aset yang dengan operasional bengkel. Kedua, sistem informasi yang dibangun hanya difokuskan pada monitoring stok secara real time, laporan stok aging, dan akurasi dalam proses penerimaan stok. Ketiga, implementasi sistem dilakukan hanya pada lingkup internal, bengkel mobil XYZ. Keempat, data yang digunakan dalam penelitian merupakan data simulasi atau data historis yang diperoleh oleh pihak bengkel. Nah, maksud penelitiannya, penelitian ini dimaksudkan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem evaluasi inventory berbasis real time yang dapat digunakan oleh bengkel mobil XYZ untuk mengelola stok aset secara lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan sebagai bentuk solusi untuk permasalahan terkait overstock, kehabisan stok, dan juga kesalahan pengiriman yang ada pada bengkel-bengkel. Ada 4 tujuan. Pertama, untuk merancang sistem pengolahan stok yang mampu memantau persediaan secara real time. Kedua, untuk menyediakan fitur pelaporan stok. Ketiga, untuk mengurangi adanya kesalahan dalam pengiriman. Keempat, untuk meningkatkan efisiensi operasional sehingga lebih terstruktur dan juga terdokumentasi. Ada 3 rumusan hipotesa di sini. Yang pertama adalah implementasi sistem informasi berbasis real time kepada bengkel mobil XYZ. Kedua, ada fitur pelaporan stok jadi dapat tersedia. Ketiga, penggunaan sistem monitoring stok secara digital dan mengurangi tingkat kesalahan. Ada 3 studi pustaka di sini. Ada yang pertama ada perancangan sistem informasi stok barang berbasis web pada PT Jambi yang membahas tentang bahwa PT Jambi ini sebelum adanya inventory dia masih sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan, hilang data dan juga prosesnya yang lambat. Kedua ada sistem informasi persediaan stok barang berbasis web pada toko Putra Gresik. Dia sama waktu sebelum ada berbasis web yang saya baca belum ada berbasis web dia sering nih terjadi selisih stok pada datanya juga tercecer lalu keterlambatan informasi jadi kurang optimal. Ketiga ada aplikasi manajemen persediaan untuk meningkatkan efisiensi operasional itu adalah judulnya yang membahas kendala pada divisi gudang Benefit Indonesia dalam memperoleh data stok akurat karena sistem administrasinya hanya diperbarui seminggu sekali. Lalu analisa sistem berjalan, ada ilustrasi use case, spesifikasi use case, dan juga activity diagram yang akan ada di laporan berikutnya. Oke, ini adalah ilustrasi. Mungkin bisa melihat ilustrasi tahap 1, ilustrasi tahap 2, ini ilustrasi tahap 3, ini ilustrasi tahap 4. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada 3 aktor yaitu admin, staff, juga owner atau manager. Admin di sini bisa login, bisa juga membuat akun untuk user. Usernya itu staff bengkel dan juga manager. Jadi staff bengkel di sini juga bisa barang keluar, barang masuk, lalu juga memantau stok. Manager melihat laporan-laporan stok, lalu melihat analisis grafik stok. Si admin juga bisa mengendalikan atau mengatur mengelola data barang. Oke, ini use case-nya ada 3 aktor dan juga beberapa modul. Ini adalah spesifikasi use case berdasarkan
use case-nya. Mungkin kita jelasin saja use case-nya. Di sini admin bisa login, lalu juga bisa mengelola akun user, bisa memantau stok barang, mengelola data. Staf bengkel bisa login, memantau stok, lalu juga extend ke mencatat distribusi barang. Jadi dia bisa memantau stok, bisa juga mencatat distribusi barang. Lalu manajer bisa login, lalu melihat laporan stok, menganalisa grafik, berikut, bisa lihat. Ini ada activity diagram, ada 3 activity diagram yang ada di pembahasan kali ini. Yang pertama adalah activity diagram pembuatan akun user yang dilakukan oleh admin dan sistem. Jadi di sini admin membuat pembuatan akun baru apabila akun yang mau dibuat, lalu dimasukkan saja ID dan password barunya, lalu memasukkan data diri user. Apabila datanya sudah ada ataupun data yang bermasalah, nanti akan dikelola oleh sistem atau dipilah oleh sistem. Kalau misal iya, dia akan meneruskan, lalu apabila tidak, dia akan mengembalikan untuk datanya diperbaiki dulu oleh si admin. Selanjutnya ada activity diagram kalau data barang. Di sini membahas tentang data barang penggunaannya kalau misalnya di sistem gimana sih kelolanya. Jadi di sini nanti pelaporan oleh admin untuk mengupdate si data barang yang akan dimasukkan ke bengkel, apa aja nih yang sekiranya akan dimasukkan di bengkel. Lalu ada catatan barang keluar dan masuk. Kalau tadi fokusnya lebih ke data barang ya, atau master data si barang ya, kayak jenis barang, nama barang. Nah ini kayak jumlahnya, terus kemana, tanggal berapa keluarnya, kapan masuknya. Nah ini dibahas pada diagram yang ini, yang ketiga. Jadi sistem tuh memvalidasi apakah benar. Lalu si staff bengkel itu bisa input secara digital langsung, jadi aktual datanya, tidak ada kesalahan data pada pembukuan, jadi datanya langsung masuk ke database. Lalu ada daftar pustaka, ada 7 daftar pustaka yang ada. Oke, sekian dan terima kasih.